Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen oleh dosen pengampu Bapak Supardi, yaitu berjudul motivasi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita ke materi tersebut. Baik, di sini ada materi mengenai tentang motivasi. Yaitu yang pertama di sini ada pengertian motivasi. Sebenarnya apa itu motivasi? Pengertian motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi ini adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias. Selanjutnya, di sini ada motivasi menurut para ahli. Di sini saya mengambil atas nama UNO. Menurut UNO ini arti motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu pengertian motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya yaitu seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Definisi motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan. Contohnya yaitu seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai yang berprestasi. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor motivasi. Yang pertama yaitu faktor internal atau intern. Faktor internal ini adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu ada harga diri dan prestasi, yaitu motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan menggerakkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Yang kedua, kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga orang-orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, harapan. Sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Yang keempat, tanggung jawab. Motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Kepuasan kerja yaitu motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua ada faktor eksternal atau ekstern, yaitu faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal ini timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk faktor eksternal yaitu ada jenis dan sifat pekerjaan, yaitu dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut.
Lalu di sini ada kelompok kerja, yaitu organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya di sini ada keamanan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Lalu selanjutnya yaitu ada hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini setiap orang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Lalu di sini ada kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya, yaitu kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai motivasi. Semoga